Kepala Desa Tuara serta fungsionernya yang saya hormati Ketua dan anggota BPD Desa Tuara, dan saya cintai dan saya banggakan masyarakat Desa Tuara, dan wabil khusus kawan-kawan mahasiswa atau aktivis yang sampai hari ini masih konsisten dan konsen dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, tidak pernah usai dan tidak pernah lelah di bawah terik matahari. Kemudian hari ini kita tergabung dalam Front Perjuangan Masyarakat Desa Tuara dengan satu persoalan yang kita sikapi, yaitu tentang pembebasan lahan untuk tempat latihan militer Angkatan Laut. Namun perlu kami sampaikan terhadap masyarakat dan pemerintah Desa Tuara bahwa berdasarkan hasil kajian teoritis dan ilmiah, bahwa pembebasan lahan untuk tempat latihan militer itu tidak sesuai dengan aturan dan prosedur perundang-undangan. Oleh karena itu, kami perlu sampaikan lebih khusus terhadap pemilik lahan Desa Tuara, bahwa persoalan jual beli, soal hak atas tanah atau atas lahan atau dusun, itulah hak pemilik lahan. Akan tetapi bahwa dengan alasan pemerintah daerah bahwa pembebasan lahan untuk tempat latihan itu tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan prosedur, sehingga kami perlu sampaikan bahwa kita bicara hari ini adalah kita bicara soal bukan persoalan persuasif, bukan persoalan pribadi, tapi hari ini kita bicara tentang wilayah Desa Tuara adalah hak kita bersama. Apabila pemerintah maupun kelompok-kelompok tertentu yang coba atas kepentingan persuasif atau pribadi, kita harus menyikapi dengan tegas bahwa persoalan pembebasan lahan untuk tempat latihan militer, jelas ini adalah sebuah kedok besar yang coba dimainkan oleh pemerintah daerah dan berkonspirasi dengan pihak investor itu sendiri. Karena sampai sejauh ini tidak ada kejelasan mengenai dengan pembebasan lahan. Kemudian di tahun 2019 berdasarkan dengan izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuga di tahun 2019 berlaku sampai tahun 2039. Itu artinya selama 20 tahun. Kemudian bertepatan dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembebasan lahan untuk tempat latihan militer. Kemudian gubernur juga tidak mungkin tidak mengetahui program besar atau program strategi pusat atau pemerintah pusat bahwa Tuara dijadikan sebagai tempat latihan militer Angkatan Laut. Ini adalah sebuah program besar, tidak mungkin seorang gubernur tidak mengetahui, kemudian mengeluarkan izin soal pertambangan pasir besi. Maka ini adalah sebuah pertanyaan besar dan kita perlu duga dan wajib kita menduga ini adalah sebuah kedok besar yang coba dimainkan. Karena kenapa sejak tahun 2010 sampai hari ini kita masyarakat mulai dari Tuara sampai Pengeu sampai Roleu, kita dengan satu tekad, dengan satu komitmen untuk kita tetap menolak yang namanya tambang pasir besi. Dan hari ini sebuah pemerintah daerah mencoba mengalihkan isu dengan adanya pembebasan lahan tempat militer Angkatan Laut. Kemudian pada tahun 2020 berdasarkan hasil kesepakatan di kantor Desa Tuara melalui dengan pernyataan sikap maupun surat yang kita telah layangkan secara resmi kepada
kepada Bupati Pulau Morotai dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai bahwa kita meminta di dalam surat itu bahwa DPRD bersama Bupati Pulau Morotai segera turun dan mulai pertemuan dengan masyarakat Desa Toara persoalan pembebasan lahan tempat latihan militer Angkatan Laut. Akan tetapi sampai hari ini mereka tidak menghargai surat resmi yang sudah kita layangkan dan sikap yang kita sampaikan kepada DPR maupun kepada Bupati Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian dalam surat resmi itu pula kita sudah telah pertegaskan bahwa apabila kita memberikan waktu atau range waktu kepada pemerintah daerah dan DPR selama 1 minggu. Apabila 1 minggu tidak datang di Desa Toara dan buat pertemuan, maka tidak ada lagi bicara tentang pembebasan lahan. Oleh karena itu, berdasarkan surat resmi yang kita layangkan, maka bahwa pembebasan lahan untuk tempat latihan militer itu tidak ada lagi bagi kita sebagai masyarakat Desa Toara dan pemerintah Desa Toara, karena di dalam surat maupun di dalam sikap itu ditandatangani oleh Ketua BPD dan Sekdes bahwa tempat latihan militer itu tidak sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Pasal 29 itu secara jelas ya bahwa tempat latihan militer itu bersifat sementara atau dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu bahwa pembebasan lahan itu tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perlu saya sampaikan kepada pemilik lahan dan seluruh masyarakat Desa Toara agar kita sama-sama duduk dan kita bicara apabila hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan desa, bahwa pembebasan lahan itu tidak memenuhi syarat karena pertama ditinjau dari secara sosial dan ekonomi. Bahwa yang pertama bahwa tempat latihan atau lokasi latihan militer dengan pemukiman warga sangat berdekatan. Dan kedua, tempat transportasi umum itu berada di wilayah pembebasan lahan untuk tempat latihan militer. Maka bagi kami berdasarkan kajian yang kritis dan ilmiah bahwa tempat latihan militer itu tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai tempat militer. Yang kedua, dampak daripada tempat pelatihan militer bahwa prospek pembangunan desa akan terhambat. Karena kenapa? Luas Desa Toara hanya 1.003 meter 4 persegi. Itu artinya wilayah Desa Toara itu sangat kecil. Kemudian setiap tahun penduduk Desa Toara semakin hari semakin meningkat. Kemudian sampai pada saat ini juga ya berdasarkan dengan realitas bahwa masyarakat Desa Toara yang kawin baru itu sekurang lebih 40 orang yang baru kawin. Itu belum bikin rumah. Ya, kalaupun hari ini 40 orang kepala keluarga ini bikin rumah, di mana lokasinya? Lokasi salah satu-satunya adalah yang berada di Doong Mengogo. Dan kemudian saya perlu sampaikan juga terhadap masyarakat Desa Toara agar supaya di proses transisi pemerintahan Desa Toara ini agar kita dewasa untuk memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang pro terhadap rakyat, pemimpin yang selalu mementingkan kepentingan umum, bukan pemimpin yang zalim dan rakus yang hanya menyengsarakan terhadap rakyat Desa Toara. Perlu dewasa sekali lagi. Dan sekali lagi saya pertegaskan kepada Sekdes
Desa Tawara. Pada tahun 2020 kita pernah buat pertemuan untuk melakukan pembatalan buku rekening. Tapi apa alasan? Apa alasan Sekdes bahwa buku rekening itu belum dibuka? Ini ada apa sebenarnya? Ini adalah sebuah kebohongan besar yang coba dimainkan oleh Sekdes Desa Tawara, sehingga sampai pada hari ini kita lalai dari segi itu. Kalaupun memang saat itu pemerintah Desa Tawara wabil khusus Pak Sekdes Desa Tawara terbuka dan transparan terhadap masyarakat bahwa kita tidak ceroboh seperti ini dan tahapan prosesnya tidak jauh seperti ini. Dan oleh karena itu saya minta kepada Kepala Desa Tawara, saya minta kepada PJ Kepala Desa Tawara agar Sekdes dicopot dari jabatan karena telah membohongi terhadap rakyat Desa Tawara, menyangkut dengan pembebasan lahan atau menyangkut dengan tentang pembukaan rekening pembebasan lahan. Oleh karena itu di proses transisi pemerintahan Desa Tawara dan pada hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah pesta demokrasi. Oleh karena itu kita sebagai rakyat Desa Tawara harus dewasa dan bijak untuk memilih pemimpin masa depan Desa Tawara. Karena sejak 2010 sampai hari ini sejuta rentetan problem yang diperhadapkan terhadap masyarakat Desa Tawara. Sekali lagi kita minta terhadap masyarakat Desa Tawara agar supaya mari kita sama-sama dengan adik-adik mahasiswa atau para aktivis Desa Tawara dan Desa Penyu agar kita berpartisipasi dan berperan aktif untuk mendukung persoalan kepentingan bersama menyangkut dengan persoalan pembebasan lahan untuk tempat latihan militer. Karena sangat jelas bahwa ini adalah sebuah ladang kedok yang coba dimainkan oleh pihak perusahaan dan Pemda, dan bisa kita duga bahwa ini adalah sebuah konspirasi besar, dan ini adalah sebuah konspirasi besar yang coba untuk membodohi terhadap rakyat dengan berbagai rentetan alasan-alasan yang tidak rasional dan tidak sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan dengan kajian ilmiah ditinjau dari sosiologi atau ekonomi, kebijakan pemerintah atau dibuat peraturan itu berdasarkan dengan pertimbangan tentang efek samping atau dampak sosial, dampak secara sosial maupun secara ekonomi maupun politik. Bahwa kebijakan dibuat harus berdasarkan dengan pertimbangan masyarakat, dan kebijakan pemerintah harus terbuka dan transparan dan akuntabilitas dalam kebijakan publik. Namun sampai hari ini pemerintah daerah telah mencoba berkonspirasi dengan angkatan laut, dengan alasan untuk pembebasan lahan untuk tempat latihan militer. Namun perlu kami sampaikan bahwa itu tidak sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan, dan tidak memenuhi syarat bahwa di lokasi Boyong Manogu itu dijadikan sebagai tempat latihan militer itu tidak memenuhi syarat. Sekali lagi, jangan kita dibodohi. Pemerintah menganggap bahwa rakyat itu bodoh sehingga mudah untuk dibodohi dengan berbagai alasan yang disampaikan. Oleh karena itu pernah kita bertanya di waktu tahun 2019 waktu pemerintah daerah yaitu Kabak Pemerintahan bersama Angkatan Laut bertempat di kantor Desa Tawara, bahwa
yang lebih layak bahwa kita menyampaikan bahwa Desa Tuara itu tidak layak untuk tempat latihan militer. Yang lebih layak adalah Leleo Gunung. Tapi mereka beralasan berdasarkan surat pada tahun 2016 dari Mabes TNI bahwa Tuara adalah sebagai tempat untuk latihan militer angkatan laut. Tapi perlu kita tegaskan, sedangkan dalam surat dari Mabes TNI bahwa yang masuk dalam perencanaan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara hanya 2 titik, yaitu di Air Minok dan Sopi, dan Tuara tidak masuk dalam surat itu. Maka ini sudah sangat jelas bahwa ini adalah sebuah kedok besar yang coba dimainkan untuk dibodohi sekali lagi. Oleh karena itu, apabila anak-anak kita, para mahasiswa kita atau aktivis yang untuk melakukan gerakan-gerakan penolakan terhadap pembebasan lahan untuk tempat latihan militer, agar supaya kita sebagai masyarakat, mari kita sama-sama, mari kita bersatu bahu membahu untuk menjaga negeri leluhur kita yang kita cintai ini, untuk kita jaga dari ronrongan penjajahan dan kolonialisme, untuk mencari keuntungan dan kita yang menjadi korban. Ini adalah sebuah skenario bagaimana rakyat Desa Tuara itu diperbudak dan ditindas atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Dan jelas pemerintah daerah telah berkonspirasi, karena pemerintah daerah juga tidak transparan dan akuntabilitas dalam proses pembebasan lahan untuk tempat militer. Sedangkan pada waktu itu bahwa di hari Rabu akan mereka balik kembali untuk membicarakan persoalan kepentingan pembebasan lahan. Akan tetapi dari proses berjalan, pemerintah daerah sudah mulai tertutup. Karena kenapa rakyat Desa Tuara mulai curiga atas muslihat yang coba dimainkan oleh pemerintah daerah, bahwa ini adalah sebuah kedok, sehingga mereka mulai melakukan mentiluk terhadap pemilik lahan tertentu, bahwa ini di luar dari kesepakatan pada saat rapat antara pemerintah daerah dan masyarakat Desa Tuara. Akan tetapi pemerintah Desa Tuara juga bersikap apatis. Bersikap apatis itu apa? Acuh tahu terhadap problem yang diperhadapkan, problem yang dihadapi oleh desa. Pemerintah desa maupun BPD acuh tahu atau bersikap apatis terhadap problem yang terjadi di desa. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Dan sekali lagi, hidup bersama-sama Oria Dogenomolu untuk demi menjaga nangan negeri leluhur yang kita cintai ini, bahwa nangan leluhur Tina watitipkan negeri ini. Sekali lagi, nama leluhur Tina watitipkan negeri ini untuk penjaga dan porio untuk generasi yang selanjutnya. Kembangkanlah perasaan yang dalam atas segala penindasan dimanapun di dunia ini. Itulah kualitas seorang revolusioner sejati, Che Guevara. Tunduk tertindas atau bangkit untuk melawan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.